yang sudah beberapa kali mungkin sekarang sudah mulai ngerti dikit-dikit tentang filsafat. Cuma saya pesen yang merasa ilmunya tambah tidak boleh merasa lebih. Ini penyakitnya itu. Beberapa hari yang lalu saya ketemu mahasiswa yang merasa tercerahkan. Cuma setelah merasa tercerahkan itu cara ngomongnya jadi tidak enak. Dia merasa bahwa semua guru-gurunya sebelum ini itu tidak ada yang bagus. Bahkan institusinya juga tidak bagus. Jadi ini menurut saya harus direvisi ya. Kalau bahasanya pesantren, ilmu itu tidak cuma dicari ngertinya, tapi dicari juga barokahnya. Tidak ada gunanya ilmunya tambah, tapi malah jadi bencana. Harus juga dicari barokahnya. Jadi baru ngerti sedikit, tidak boleh merasa guru saya yang kemarin berarti keliru, berarti tidak pas, berarti institusi saya selama ini berarti tidak bagus dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi itu diantara kalau di pondok namanya adabul muta'alim, etiketnya orang yang cari ilmu. Kalian juga begitu, tidak boleh merasa sudah lebih sehingga yang lain dianggap salah. Ada satu kisah sufi yang mungkin pernah saya ceritakan tentang seorang guru besar. Jadi guru besar ini merasa suatu ketika dia merasa jenuh sama ilmunya, merasa galau karena ternyata mungkin kayak kalian, filsafat itu ternyata gitu aja tuh. Masa kemarin tak pikir rumit, jelimet. Lama-lama dia merasa jenuh. Dia tidak tahu jenuhnya di mana. Sampai satu ketika dia dapat isyarat dari Allah, temuilah orang ini di desa ini. Terus didatangilah orang yang diisyarati oleh Allah itu. Orang ini ternyata sederhana, miskin, dan mungkin profilnya juga bukan profil ulama, hanya orang biasa. Terus si guru besar ini datang memperkenalkan dirinya. Si orang biasa ini terus tanya, jenengan ini siapa? Saya itu ulama di kota ini. Oh, sampean yang muridnya ribuan itu ya? Sampean yang ngaku jadi guru itu ya? Orang besar itu ya? Kan gitu. Terus sini, iya, cuma saya kok dapat isyarat disuruh ketemu sampean. Loh, kok malah ketemu saya? Malah saya yang harus banyak belajar dari Anda. Ini dua orang sama-sama bingungnya. Terus ya sudah kalau gitu, katanya si guru besar ini, sampean pingin belajar apa dari saya? Oke, terus kalau gitu saya ada pertanyaan ini, tolong guru dijawab ya. Yang pertama, makan yang benar itu gimana sih? Terus si guru besar, itu pertanyaan gampang, katanya si kiai. Makan yang benar itu kan ya baca bismillah, baca doa sebelum makan, kemudian pakai tangan kanan, sebelum kekenyangan, sebelum kenyang berhenti, kalau selesai baca hamdalah, selesai. Oh, cuma itu ya? Kok beda sama ilmu saya? Oke, nanti yang kedua sekarang pertanyaannya. Tidur yang benar itu gimana? Ya gampang, tidur yang benar itu baca bismillah, baca doa, merem, selesai. Terus tertidur sampai bangun. Oh gitu, beda juga sama ilmu saya. Yang ketiga, saya ingin tanya, sampai kan guru, ngajar yang baik itu gimana? Jawabannya, ya ngajar yang baik itu
ajarkanlah pertama-tama dari Al-Quran, terus hadis, terus sesuai dengan yang ingin disampaikan pada murid-muridnya apa. Tidak boleh ada pertentangan dengan Quran dan hadis. Itu ngajar yang baik. Oh gitu ya, beda juga sama ilmu saya. Ini suwe-suwe guru besarnya jengkel. Sampean sejak tadi kok beda terus itu loh. Jangan-jangan ilmu sampean kayak gimana sih? Ya kalau saya makan yang benar, itu pertama-tama saya harus cek dulu makanannya halal apa haram. Meskipun pakai bismillah, pakai tangan kanan, kalau itu haram, kalau saya ya enggak. Oh, geleng-geleng guru besarnya. Lah kalau tidur yang benar itu kalau saya enggak cuma baca doa, baca bismillah, tapi saya juga melepaskan semua kedengkian, semua rasa tidak suka, semua kesalahanku maupun kesalahan orang lain, ku mohonkan maaf pada Allah, sehingga waktu tidur aku tidak ada ganjelan apapun, sehingga saat itu juga kalau menghadap pada Allah aku siap. Oh, guru besarnya semakin geleng-geleng. Lah kalau ngajar yang benar gimana? Kalau saya ngajar yang benar itu yang penting pertama hatinya ikhlas, terus nyari ridhonya Allah, baru mikir teknisnya. Oke, dari situ guru besar ini baru sadar bahwa ternyata dia yang merasa sudah penuh ilmunya kalah hanya melawan orang kampung yang cara mikirnya nggak terduga-duga. Sebenarnya guru ini kan juga ngerti yang diomongkan oleh orang kecil ini tadi, cuma nggak nyampe di pikirannya. Itu kalau bahasa sufi, ilmunya tidak jadi cahaya, jadi ilmunya tidak barokah. Kalian wawasannya banyak, tapi pasti banyak di antara ilmu itu yang kadang-kadang malah tidak jadi cahaya, tidak jadi sumber perbuatan, tidak jadi sumber kebaikan. Itu namanya barokah. Oke ya, jadi jangan ditiru tadi ya teman saya yang satu tadi yang baru pinter dikit sudah mencela-cela gurunya yang kemarin-kemarin, yang lalu-lalu. Oke, karena hari ini keahliannya orang Indonesia sebagian besar memang mencela.